Perkenalkan, nama saya Nadine dari kelas 9F nomor absen 21. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu pengertiannya adalah pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreativitas yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi di Indonesia. Nah, ekonomi kreatif itu jenis-jenisnya banyak banget. Ada 16 lebih, tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada kerajinan atau kriya, yang keempat ada desain, yang kelima ada fashion, dan yang keenam ada video. Dari semua itu saya memilih satu jenis, yaitu kriya atau kerajinan. Kerajinan yang saya bikin kemarin adalah keset dari kain perca. Saya datang ke home industrinya langsung, saya melihat bagaimana proses pembuatannya, bagaimana pemasaran produknya, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa itu sih kain perca. Nah, kain perca itu adalah kain sisa atau potongan-potongan sisa hasil pabrik yang sudah tidak terpakai lagi, tapi ternyata masih bisa itu dimanfaatkan. Bahkan di tangan orang yang tepat itu bisa menjadi hal yang meningkatkan perekonomian yang tadinya harganya misalnya nggak ada harganya, jadi ada di atas 15 atau 20 ribu. Nah, awalnya saya datang ke home industry itu pada hari Sabtu. Nah, di situ karena libur saya memutuskan untuk datang Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Di situ saya perjalanan dari rumah ke home industrinya itu sekitaran 20 menit sendiri. Nah, setelah saya sampai di home industry tersebut, saya tidak langsung melihat produksinya bagaimana, tetapi saya melakukan wawancara tersebut untuk membuat laporan yang akan dibentuk seperti makalah. Setelah saya melakukan beberapa wawancara, saya dapat menyimpulkan hal tersebut. Saya baru nih melihat gimana sih produksi kesetnya ini. Ternyata mereka melakukan pengumpulan kain perca itu, mereka beli dari pabrik tekstil gitu dengan harga yang cukup rendah menurut saya. Lalu setelah digabungkan per karung itu mereka memotong. Nah, di sini yang saya lucu sekali menurut saya, karena saat orang yang punya home industry mencoba memotong itu benar-benar sangat-sangat mudah. Saya pikir, oh ini bakal gampang untuk saya gitu. Jadi saya mencoba, kok nggak bisa gitu. Saya kira emang guntingnya yang tidak tajam, ternyata emang saya yang tidak bisa gitu. Akhirnya saya mencoba lagi, ternyata posisinya salah. Oh, posisinya gini mbak, saya dibenerin. Dari situ saya baru paham cara memotongnya saja. Habis itu dilanjutkan dengan penyatuan kain yang tadi kecil-kecil. Kainnya itu bisa berukuran satu ruas jari seginian atau lebih panjang lagi sekitaran segini, itu juga ada, tetapi potongannya kecil. Itu dijahit. Nah, dijahitnya itu menggunakan mesin jahit. Mesin jahit waktu itu saya menggunakan benang berwarna pink, tapi kalian juga bisa benang berwarna putih atau benang berwarna hitam, atau malah sesuai kainnya itu juga lebih bagus. Ternyata jahitnya juga tidak segampang apa yang saya kira, karena yang punya home industry itu mengajarkan saya bagaimana caranya. Lah kok gampang, ternyata emang karena dia yang sudah terbiasa. Saya mencoba itu pertama kali gagal, benangnya nyangkut. Kedua kali kok masih nggak bisa, dan yang ketiga kalinya alhamdulillah saya bisa. Lalu setelah penyatuan itu saya diberi kertas panjang, itu panjang banget. Saya dibilangin kalau itu diukur 50 kali 30 cm itu untuk alas kayak kesetnya. Terus saya juga dikasih kayak kain gitu, kain perca yang menurut saya itu potongannya kayak nggak bener gitu, tapi lebih panjang. Ternyata itu untuk menutupi alasnya itu. Jadi waktu itu saya udah mengukur, kainnya juga udah diukur, tidak pas tapi lebih dikit, lebih 2 cm dari ukuran asli kertas karton yang tebal tadi. Setelah diukur lalu disatukan atau alas kain kertas kartonnya tadi ditutupi pakai kain itu menggunakan mesin jahit. Nah,
di sini karena itu terlalu susah bagi saya karena saya baru pemula. Akhirnya saya dibantu dengan pemilik home industry tersebut, tapi dengan catatan saya waktu itu sudah mencoba gitu, tapi emang gagal aja. Lalu percobaan yang kedua itu besi jahitnya, jarum jahitnya itu patah. Jadi saya menyerahkan segala halnya kepada pemilik home industrinya. Setelah alasnya sudah jadi, maka penyatuan kain yang sudah disatukan tadi itu dijahit memutar. Dijahit memutarnya itu juga tidak segampang ekspektasi saya gitu. Susah, bener-bener susah. Dijahit memutar perlahan. Setelah itu udah deh jadi, tinggal dikasih tabel merek atau tidak terserah. Nah, proses pembungkusan itu yang paling gampang, tinggal masukin ke kreseknya saja gitu. Kreseknya kresek gitu. Terus ada juga ternyata di sana, saya kira hanya yaitu dengan cara dijahit, ternyata ada dianyam. Sama, cuman bedanya kalau tadi disatuin pakai mesin jahit, ini kain perca yang udah dipotong tadi di bolong ujung-ujungnya itu lalu disatukan menggunakan bolongan itu tadi hingga membentuk tali yang panjang. Panjangnya itu bisa bervariasi. Jika ingin keset yang lebih panjang itu ada 5 meter. Kalau pengen yang biasa ya sekitaran 3 meteran aja cukup gitu. Kemarin saya bikin yang 3 meter gitu. Lalu dianyam menggunakan bingkai kotak seperti ini dari kayu yang ditanamin paku, lalu dikasih beberapa benang untuk menganyamnya. Jujur yang anyam ini lebih gampang daripada yang mesin jahit, karena yang tidak pakai alat-alat seperti mesin jahit, harus menghitung ini menghitung itu. Ini tinggal dipotong aja, dibolongi, disatuin, dianyam, selesai. Nah, sekian penjelasan hasil produksi keset dari kain perca dari saya. Saya sangat berterima kasih karena dari tugas IPS ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam hidup saya. Hal yang tidak pernah saya duga, pengalaman baru yang saya juga baru coba. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.